pertanyaan saya satu. Sekarang ini selalu ada ingin kemauan agar benar-benar hidup sederhana, hidup tidak lagi mengejar materi, tapi kayaknya selalu tergoda terus. Bagaimana ada orang bilang kayak kami Kristen yang tadi suruh berdoa, ya kan? Tapi tetap nggak bisa, selalu tergoda terus. Bagaimana caranya agar akhirnya kita berhenti dan mulai murni di jalan yang benar gitu? Ya, saya pernah diuji juga oleh dunia seperti ini, Bang. Perusahaan cukup banyak. Ya, mungkin Abang tahu tahun 2007 tuh waktu itu puncaknya duniawi. Wah, rumah banyak, kekayaan melimpah ruah, perusahaan sangat banyak juga ya. Lagi Abang mungkin suka lihat dulu acara zaman Agim jadi selebritis dulu. Iya benar. Ya. Nah, saya sih waktu itu merasa kata orang, wah sukses sekali, dapat penghargaan sana-sini, George W. Bush juga pengen ketemu dan sebagainya. Tapi saya waktu itu merasa keletihan batin yang luar biasa. Saya merasa, apa ini rasanya? Kekayaan, rumah, segala ada tuh, kok nggak pernah bisa membuat hati saya bahagia. Nah, waktu itulah alhamdulillah ada titik balik. Akhirnya saya sih beruntungnya datang guru tuh, ada guru yang mengajari lalu diujilah dengan dihina, dicaci, wah segala macam. Akhirnya menemukan, oh ternyata memang dunia tuh hanya boleh di tangan, jangan di hati. Kalau dunia di hati, oh jadilah hidup ini tidak pernah tenang. Tapi kalau seperti tukang parkir kan enak tuh Bang. Banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, mobil diambil sampai habis juga nggak sakit hati. Sebabnya jadi, apa coba? Wujud konkretnya, kayak saya sendiri, wujud konkretnya kalau orang bule bilang, what should I do? Harus lakukan apa agar bisa mencapai tahap itu? Apakah harus gagal dulu? Nggak usah. Terus ada. Kan ada dua jalan untuk bahagia tuh. Kalau dikasih kesenangan tidak bisa bahagia, maka biasanya dengan ujian baru dia sadar. Tapi kalau abang mau, berarti ini semua cuman titipan, ini cuman casing, ini cuman topeng. Saya ingin, dengan cara syukur. Ada orang bisa dekat dengan kebahagiaan dengan Allah itu dengan sabar, itu kalau ujian dulu. Tapi kalau mau sekarang tanpa diuji dulu, lebih hebat syukurnya. Jadi kuncinya kita harus mensyukuri, begitu ya? Ya, syukur itu ada beberapa tekniknya. Satu, harus yakin bahwa semua yang ada itu bukan milik saya. Cuman titipan dari yang menciptakan kita, dari Allah lah, dari Tuhan kita. Ya, jadi itu hanya topeng, bukan diri kita yang asli. Seperti Lamborghini itu kan bukan Hotman Parisnya. Hotman Parisnya kan yang ini. Itu cuman besi, kaleng, merek, dan sebagainya. Kita kan nggak bisa nebeng merasa keren dengan barang seperti itu, pasti nilai kita kan lebih tinggi dari harga Lambo, benar? Nah, jadi itu ini adalah casing titipan. Yang kedua, selalu memuji keadaan apapun, mau dipuji, mau dicaci, ada, tiada. Yang ketiga, gunakan ini nikmat yang ada itu untuk kebaikan seperti keinginan penciptanya. Lebih banyak lagi sedekah dari yang sudah, mungkin sekarang sudah banyak sedekah, nanti lebih nendang lagi tuh. Wah, itu kebahagiaannya mulai terasa. Nah, begitulah diantaranya. Kalau itu kan, itu menyangkut kekayaan dan kepopuleran. Sekarang ada lagi, saya ini lagi populer. Tentu banyak godaan wanita cantik. Itu bagaimana kita mensyukuri di rumah aja? Nanyanya ke saya. Baik, cara mensyukurinya gimana gitu loh? Kalau kita kan ada istri, terus banyak puluhan wanita cantik di luar. Kalau tadi kan menyangkut harta benda, kita syukuri dan kesuksesan. Tapi kalau menahan godaan seperti ini bagaimana? Kalau di Islam sih sudah ada solusinya, Bang. Ya, diperbolehkan 4 dengan syarat adil, ya. Nah, tapi kalau di agama lain kurang paham. Kalau tidak dengan cara yang halal, kan kalau dengan menikah sah itu ya, maka terhormat wanita itu tidak seperti yang tidak dinikahi. Kalau tidak dinikahi kan nggak jelas statusnya, nggak dimuliakan, nggak dihargai, hak-haknya tidak dihargai. Kalau di dalam Islam, kalau toh sudah siap dan juga
ada dalam keridoan, bisa begitu. Tapi itu di luar kemampuan saya tuh Bang. Kalau Abang nggak tahu, saya nggak tahu aturan agama Abang begitu. Ya, tapi maksud saya, terlepas dari agama manapun, kita laki-laki ini kan bagaimana cara ngeremnya gitu loh. Terlepas Ya, dari agama dulu. baik. Caranya adalah jaga pandangan, Bang. Nggak usah segala dilihat. Kan nafsu itu datangnya dari mata. Mata yang tidak terjaga udah pasti membuat kepikiran dan hati dan nafsu, begitu. Makanya ada kalau di dalam agama Islam tuh godul basor, jaga pandangan. Karena udah pasti nafsu itu diawali dari mata. Nah ini susah nih, Abang ketemu banyak orang, caranya udah diam aja di sini di rumah. Tapi apa realita Pak bahwa seorang suami yang sudah sukses, apa masuk di akal dipastikan dia bisa bahagia dengan hanya satu istri atau dengan istrinya, sementara godaan begitu banyak? Apa itu realistis? Ini tuh jadi kebalik begini acaranya, jadi nanya ke saya yang bagian nanya. Tapi saya bisa Kan paham dari segi rohaniat ya. kan Bapak. Iya. Ya. Saya paham betul bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Tetapi ya disinilah ujiannya. Ya, ini harus. Halo? Oke, agak putus. Baik, nggak apa-apa nanti diedit yang putus-putus. Ya, halo, ya. Masih terdengar, Bang? Ya. Ya, dengar. Ya, alhamdulillah. Ya, inilah ujiannya. Makanya hidup ini ujian tuh ada kelapangan, ada kesulitan. Ujiannya Abang harus betul-betul punya komitmen jaga diri, ya. Begitu ya. Iya Bang, nggak mudah. Makin kan ujian yang lebih berat itu adalah kelapangan, kesuksesan, pujian, penghargaan, banyak disukai oleh orang. Nah, tidak mudah orang selamat dengan ujian yang kemudahan. Kayak pesawat nih ya, kalau lancar, tidak ada goncangan, itu kan biasanya orang nonton video, tidur dengan musik, sebagian ada yang zikir. Tapi kalau sudah dikasih goncangan, turbulence, nah itu biasanya kuat tuh berdoanya, semua ikut jadi berdoa. Makanya ujian betul nih kayak posisi Bang Hotman ini. Usia berapa sekarang? Aduh. 60 ya? 60. Sudah 60. Kita cuma beda 2 tahun. Kan? Pak Haji berapa? 58? 58. Saya 62. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Kan banyak pengusaha yang kelihatannya di luar itu nyumbang sana sini, ya. Tapi namanya pengusaha kan tidak mungkin sukses tanpa lipat gulipat gitu loh. Ya, artinya hasil kekayaannya itu justru adalah bermain kiri sana sini. Tapi dalam keadaan begini dia pamer sumbangan sana sini. Itu gimana pandangan Pak Haji? Ya, kalau saya kan pengusaha juga, Bang. Ya. Saya ada beberapa usaha, bagi saya pantang sekali itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Karena nanti tidak berkah. Cirinya rezeki tidak berkah tuh 3. 1, hidupnya tuh sibuk aja dililit masalah berbagai urusan, sehingga dia tidak pernah menikmati kehidupannya, rezekinya, karena otaknya tuh terus dengan masalah. Yang kedua, di sini nih, di hatinya tuh selalu fakrahu baina ainai, selalu takut miskin, takut kurang, jadi terus mencari aja sampai dia tidak menikmati yang ada, karena otaknya tuh mikirin yang belum ada. Yang ketiga, rezeki itu sebetulnya yang bakal dia dapatkan tuh apa yang sudah ditakdirkan dia dapatkan. Tapi kalau rezeki kita raih dengan cara yang benar, tenang, enak, adem, ada masalah tetapi ya tidak pernah membuat kita tidak bahagia. Kemudian hati itu selalu kaya, tidak pernah ada persaingan apapun, dolar mau naik mau turun, ada apa kayak sekarang gini ya, tenang aja karena yakin rezeki itu ada yang jamin. Dan rezekinya pasti dia ngejar sendiri. Nah caranya, makanya saya tuh tidak sependapat kalau semua pengusaha hanya sukses dengan begitu Bang, karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang jujur. Kan dalam Islam tuh 2 Bang, orang tuh waktu menjemput rezeki dan waktu menafkahkannya. Ya.
yang membuat bernilai seseorang itu kan kalau dia menjemput rezekinya dengan niat dan cara yang baik, maka dirinya lebih berharga dari kekayaan yang dia miliki. Sekaya apapun pasti yang dikenang tuh orangnya. Dan kalau udah dapat, maka dia distribusikan. Makin banyak yang sedekah, yang kelihatan yang tidak kelihatannya lebih banyak, dia tambah mulia lagi. Jadi uang itu selalu ada di bawah dia. Jangan sampai harta berharga, dirinya tidak punya harga. Kan para koruptor juga begitu. Jabatannya berharga, hartanya ternyata dirinya hanya pencuri, pezina, dan sebagainya. Terus bagaimana kita hidup bersembunyi di balik topeng begini?